19 tahun di Malaysia, hilang, hidup di hutan. Bagaimana bisa ya? Pertama kali berangkat ke Malaysia pada tahun 2006 untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sebagai Saat itu rumah ia tangga. meninggalkan si kecil yang masih berusia 4 tahun dan menitipkannya kepada kakak lainnya. Awalnya Ribut masih menjalin komunikasi dengan keluarga melalui surat dan sempat mengirimkan uang untuk biaya pendidikan buah hatinya. Namun komunikasi itu tiba-tiba terputus dan sejak saat itu pihak keluarga tidak lagi mengetahui keberadaannya. Orang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Batang. Batang. Masih ingat? Masih Kampung ingat itu. ya, berarti ini Iya. Oh ya, tidak ada Kampung gangguan Batang. lokal ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sedang viral di Indonesia tentang ditemukannya seorang TKI yang hilang selama 19 tahun di Malaysia. Kini telah ditemukan di salah satu hutan di Malaysia. Wow, 19 tahun di Malaysia, hilang, hidup di hutan. Bagaimana bisa ya? Oke, seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama-sama. Mau pulangkan ke Indonesia. Ya. Kakak orang mana? Orang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Batang. Batang. Masih ingat? Masih Kampung ingat itu. ya, berarti ini Iya. Oh ya, tidak ada Kampung gangguan Batang. lokal ya. Batang. Oh. Ini bawang. Anak ada di Indonesia. Ada. Ada. Nama anak Bu Nama anak siapa? Mana Istianah. Istiamah. Masih ingat juga Batang nama ya. anaknya. Istiana. Daerah Batang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Oh. Kecamatan Bawang, Kabupaten Iya, ya. Pekalongan itu. Pekalongan ya. Jawa Tengah kan. Nama kakak siapa namanya? Namanya Sakinah Sakinah. Terus? Oh, namanya Sakinah. Anggraini. Oh, kakak di sini sudah berapa lama? Sudah berapa lama di sini? Dulu ada di sini. Sini saja ini lebih 10 tahun yang ada Ada. kawasan sini. Iya, Oh. ada teman-teman. Ani kamu nak kalau sidik jari nah, nyaman tuh berdua anak pangki nih. Kira birum li berapa kali lah nya no akile. Jadi ya tahu apa sih Ada tak tahu kok sing tengah ki di mata dung ida dem. Kok ada dalam cek lah penuh agak daro. Tapi Oke, nanti saya cari informasi ya kak. Nanti kakak saya pulangkan, ya. Ini tadi telepon tak ada apa. Ini tempatnya, tak boleh tempatnya. makan dia itu tak boleh. Tidak ada jawaban ya Tempatnya, ya. ketika si abang Kakak tadi ini, itu kasihan bilang kakak ini. Udah mau berapa lama nih memulangkan. tak balik ya? Dan ternyata si kakak ini masih boleh menjawab pertanyaan si abang ini dengan baik gitu ya. Bahkan dia masih mengingat betul alamat rumahnya di kampung halaman. Ya, asal dari mana, desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, dia masih bisa menyebutkan secara detail. Dan ternyata secara mental sepertinya si kakak ini baik-baik saja ya, tidak ada gangguan mental. Tapi kenapa dia menghilang selama 19 tahun? Saya pikir dia menghilang 19 tahun tanpa kabar, tanpa ngasih tahu kabar ke kampung halaman, sementara dia punya anak gitu ya, tidak memberitahu kabarnya. Saya pikir ada gangguan jiwa gitu ya, ada semacam hilang ingatan atau kurang normal begitu. Tetapi ternyata masih normal-normal saja, masih mengingat betul kampung halaman, kemudian masih ingat siapa nama anaknya. Berarti si kakak ini memang sengaja untuk tidak pulang ke kampung halaman. Kemudian ketika tadi dikatakan mau dipulangkan, responnya juga biasa-biasa aja gitu, tidak sesumringah bahagia gitu ya, sampai apa gitu kan. Biasanya kan begitu. Tapi ini tadi flat saja ekspresinya, seolah-olah menyampaikan saya tidak pulang pun tidak apa-apa begitu. Oke, tetapi kabarnya Bupati Batang ya sudah mengusahakan, sudah mengupayakan kepulangan si kakak ini. Sudah bekerja sama dengan pihak KBRI Malaysia dan nanti juga akan kerjasama dengan pihak Immigration Malaysia. Seperti ini videonya. Sampean saiki wis aman, wis nang KBRI.
Mengko ben diturus karo pejabat-pejabat nang kono ya. Iya ya Pak. Ya, Pak. Kowe ning sing nang kono kancane nyong kabeh sampean sing tenang ya. Iya iya iya. Heeh, soale nanti imigrasi Malaysia kowe kudu nganggo prosedur ya. Ana aturane ya, ana aturane. Sampean kok ben diurus karo wong-wong KBRI nang kantor kowe. Konyong tak ngomong nanggon dulure sampean kabeh ya. Iya iya. Konyong sing jemput sampean. Iya. Ya yang jemput sampean nang Jakarta engko tak jemput ya. Iya. Makasih Pak. Heeh, terus sampean sing Gresik ya. Iya iya. Heeh, wis sing penting saiki sampean wis ketemu kok, ketemu karo dulure sampean kabeh ya. Iya. Lu tak tukang klambi ke badan. Iya Pak. Ya? Ya wis. Ya, ini Bupati Batang yang video call langsung dengan si kakak tadi tuh. Dia mengatakan bahwa sekarang kamu tenang saja, sekarang kamu sudah ada di kantor KBRI, ya. Nanti akan diuruskan kepulangannya dengan pihak imigrasi Malaysia karena semuanya ada aturan, ada prosedur. Pulang ke Indonesia harus pakai prosedur yang betul. Begitulah kira-kira kata si Bapak Bupati Batang ini. Dan nanti dia sendiri, Bapak Bupati ini sendiri nanti yang akan menjemput ke bandara di Jakarta. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh si Bapak Bupati Batang ini. Oke, bagus ya. Dan selanjutnya kita akan tonton satu video yang mana keluarganya menceritakan bagaimana awal mulanya si kakak ini pergi ke Malaysia sebagai TKI yang kemudian hilang kontak hingga 19 tahun ya. Oke, kita tonton bersama-sama. TKW hilang di Malaysia 19 tahun kini ditemukan di hutan. Jadi sebetulnya si kakak ini itu bukan Sakina namanya, tetapi Ribut Puripah. Ya, kalau namanya sudah diubah, ya orang-orang jadi susah untuk mencari keberadaannya di Malaysia. Pertama, Sempat dikira meninggal ya. kakaknya berangkatnya, saya kan nggak di rumah. Berangkatnya tahun 2006. Nah, tahun 2006, bilangnya adiknya, pernah kirim surat, pernah kirim uang 1 kali. Nah, terus bertahun-tahun sudah nggak ada kabar apa-apa. Terus sekarang ini, baru kali ini ketemu di hutan itu ada ini, ada video viral di HP gitu. Saat meninggalkan rumah pas ke Malaysia itu umur berapa Bu Ribut itu? Kalau meninggalkan umur rumah waktu itu pernikahan itu dia umur 24 kayaknya, umur 24. Sudah berkeluarga Bu berarti Bu ya? Ya udah nggak punya anak satu. Sudah punya anak satu. Kalau meninggalkan anak itu anak usia berapa Bu? Anaknya 4 tahun. Oh, anaknya 4 tahun ditinggal Terus ke Malaysia. anaknya dirawat sama adiknya. Soalnya bapaknya nggak tanggung jawab soalnya. Anaknya dirawat sama adiknya. Dia kerja itu. Nah, terus sampai sekarang bapaknya itu nggak pernah kemana gitu. Nggak tahu kemana ya? Setiap waktu tahlil dibacain doa. Pokoknya siapapun yang masih saudara, tiap hari Kamis atau Jumat atau ke Sarean pasti dibacain itu yang namanya ribut itu. Mesti dibacain tiap waktu, pokoknya tiap waktu sama-sama sholat itu keluarga pasti dibacain. Karena mengiranya sudah nggak ada ya Bu ya? Ya. Makanya Kirain udah meninggal gitu. Ya, jadi berdasar cerita dari si ibu tadi itu, si kakak ini, si Ribut Uripah, nama asli dari TKI ini, yang mengaku namanya Sakinah,
Dia pergi ke Malaysia pada tahun 2006 dan sempat ketika awal-awal di Malaysia si kakak ini sempat masih berkomunikasi dengan keluarga di kampung dan sempat mengirimkan duit buat anaknya. Tetapi setelah itu hilang bak ditelan bumi. Segala usaha, segala upaya dilakukan untuk menemukan si kakak ini tetapi gagal, tidak membuahkan hasil. Juga sudah mendatangkan agen yang memberangkatkan kakak ini ke Malaysia, tetapi ketika datang ke agen itu ternyata sudah tutup. Kemudian juga datang ke orang pintar, tetapi juga tidak membuahkan hasil, ya, tidak diketahui keberadaannya. Segala usaha dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya apa? Keluarga mengira si Ribut Uripah, si kakak ini telah meninggal dunia, sehingga setiap Kamis dikirim doa, ya, dikirim tahlil gitu karena dianggapnya sudah meninggal gitu. Dan ternyata kakak ini punya anak satu yang saat itu umur 4 tahun ditinggal ke Malaysia dan kabarnya si anak itu sekarang sudah kuliah atau sudah lulus kuliah begitu ya. Ditinggal dari bayi, nanti ketemu ibu sama si anak ini ketika anaknya sudah kuliah gitu ya. Oke, seperti apa infonya? Setelah hilang selama 19 tahun, TKW yang hidup sendirian di hutan Malaysia akhirnya bisa bertemu keluarga. Enggak, mau ambil video kakak, mau pulangkan kakak. Mau Pergi. pulangkan. Mau pulangkan ke Indonesia. Ya, kakak orang mana? Orang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wajahnya Jawa itu Tengahnya di mana? menggambarkan betapa kerasnya hidupnya di Malaysia ya. Batang. Untuk survive bertahan Masih hidup di ingat Malaysia. kampung itu? Seorang wanita asal Batang, Jawa Tengah bernama Ribut Uripah mendadak viral setelah ditemukan hidup sendirian di hutan Malaysia. Video yang merekam keberadaannya tersebar luas di media sosial membuat banyak orang terkejut. Wanita berusia 56 tahun itu diketahui telah hilang selama hampir 2 dekade sejak berangkat menjadi tenaga kerja wanita pada tahun 2006. Keberadaannya akhirnya terungkap setelah pihak berwenang Malaysia mengevakuasinya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kabar penemuan Ribut membawa kelegaan sekaligus kesedihan bagi keluarganya di Batang. Tamat kakak tertua Ribut dan istrinya Misni tidak bisa menahan haru ketika melihat adik mereka dalam kondisi sehat meski tinggal sendirian di hutan selama bertahun-tahun. Perasaan senang bercampur sedih menyelimuti keluarga, terutama setelah mengetahui bahwa selama ini Ribut hidup tanpa pendampingan atau bantuan siapapun. Bahkan Misni mengaku sulit tidur setelah mendengar berita tentang kondisi adik bungsunya tersebut. Ribut pertama kali berangkat ke Malaysia pada tahun 2006 untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Saat itu ia meninggalkan si kecil yang masih berusia 4 tahun dan menitipkannya kepada kakak lainnya. Awalnya Ribut masih menjalin komunikasi dengan keluarga melalui surat dan sempat mengirimkan uang untuk biaya pendidikan buah hatinya. Namun komunikasi itu tiba-tiba terputus dan sejak saat itu pihak keluarga tidak lagi mengetahui keberadaannya. Kehilangan kontak dengan Ribut membuat pihak keluarga cemas dan melakukan berbagai cara untuk mencarinya. Mereka mendatangi kantor penyalur tenaga kerja, tetapi kantor tersebut sudah tutup. Berbagai upaya termasuk meminta bantuan orang pintar telah dilakukan, tetapi semua usaha tidak membuahkan hasil. Setelah bertahun-tahun tanpa kabar, pihak keluarga akhirnya pasrah dan mengira Ribut sudah tiada. Mereka bahkan rutin mengirim doa untuknya setiap hari Kamis dan Jumat sebagai bentuk penghormatan. Hingga akhirnya sebuah video yang memperlihatkan Ribut tersebar luas di media sosial dan sampai ke telinga keluarga di Batang. Video tersebut memperlihatkan Ribut hidup sendiri di hutan Malaysia, yang kemudian dikonfirmasi oleh tetangga dan aparat setempat bahwa wanita dalam video itu memang warga desa Candirejo, Kecamatan Bawang. Kejadian ini menjadi titik terang setelah hampir 2 dekade keluarga kehilangan jejaknya. Pada Kamis pagi 6 Maret 2025, perangkat desa bersama Muspika Bawang mendatangi rumah keluarga Ribut. Untuk pertama kalinya setelah 19 tahun, keluarga bisa berkomunikasi langsung dengan Ribut melalui panggilan video. Dalam percakapan itu, Ribut tampak bahagia bisa kembali berbicara dengan keluarganya. Momen ini menjadi sangat emosional bagi mereka, terutama bagi buah hati Ribut yang kini sudah kuliah di Semarang dan akhirnya bisa melihat ibunya lagi setelah sekian lama. Keinginan Ribut untuk pulang pun semakin kuat setelah melihat kondisi keluarganya. Dalam panggilan video, ia mengungkapkan harapannya untuk segera kembali ke Indonesia dan bertemu anaknya yang kini telah tumbuh dewasa. Gak kebayang ya betapa bahagia si anaknya nanti ketika berjumpa dengan ibunya. Awal-awal pasti merasa asing ya.
tapi pasti tidak akan bisa membohongi perasaannya apabila berjumpa dengan ibunya sendiri ya, yang telah dianggapnya sudah meninggal. Saya sangat menantikan momen itu, semoga nanti ada videonya. Dan yang membuat saya masih heran sampai sekarang adalah ya, kenapa sih si kakak ini tidak mau mengabari keluarganya di kampung dan tidak ada keinginan untuk pulang kampung, berjumpa dengan keluarganya, terutama sama anaknya. Apakah sama sekali tidak ada rasa rindu kepada anaknya begitu? Saya juga agak heran ya. Dan kenapa sih awal mulanya sehingga dia lari ke hutan dan tinggal bertahun-tahun di hutan? Padahal tadi awalnya dia kerja sebagai asisten rumah tangga atau pembantu, berdasar info tadi yang ada pada video ini. Dan sebetulnya di Malaysia, ya saya sebagai orang yang pernah kerja di Malaysia sedikit tahulah ya case-case yang ada di Malaysia tentang TKI ini. Ada tidak sedikit TKI yang sengaja tidak mengabari keluarga di kampung ya, menghilangkan jejak begitu sampai keluarganya di kampung itu di sosial media memposting supaya kalau berjumpa dengan orang ini tolong hubungi saya begitulah. Saya sering menjumpai hal-hal itu di sosial media dan memang realitinya begitu. Tidak sedikit juga ya. Biasanya ada juga seorang perempuan yang sudah punya suami di kampung, sudah punya keluarga di kampung, tapi di Malaysia mengaku belum punya suami, akhirnya dia menikah dengan lelaki di sana, ya entah lelaki Indonesia, entah lelaki Bangla, entah lelaki manapun gitu ya. Intinya dia menikah dengan orang lain dengan status dia masih istri orang, dia masih punya suami dan anak di kampung, tapi mengakunya dia lajang, single ya. Tidak sedikit cerita-cerita seperti ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja konten pada kali ini dan saya berdoa semoga kepulangannya lancar-lancar saja, selamat sampai tujuan dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga, terutama dengan si anak. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.